والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apapun isi dari dunia itu semuanya dilaknat illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aliman wa muta'alliman, dan orang yang alim atau orang yang belajar ilmu tidak akan termasuk dalam kategori dunia. Jadi apapun yang perkara dunia tersebut semuanya dilaknat kecuali zikir kepada Allah, orang alim dan orang yang belajar ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nas'aluka rahman nabiyyin wa rizal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zidna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah ya rabbal alamin. Wa qala ma'ali rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bil ilmi bid darin amin. Al-khatimah ila qawlihi qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa 'aliman wa muta'alliman. Kalau kanat ad-dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udatin masaka kabiran min hasyarbata ma'in. Inna Allah ta'ala ja'ala ma yakhruj min ibni adam masalat di dunya. Ma dunya fil akhirah illa mithlu ma yasna' ahadukum isba'ahu fil yami fayanzur madza yakhruj yabqa madza yarji. Selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apapun isi dari dunia itu semuanya dilaknat illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aliman wa muta'alliman, dan orang yang alim atau orang yang belajar ilmu tidak akan termasuk dalam kategori dunia. Jadi apapun yang perkara dunia tersebut semuanya dilaknat kecuali zikir kepada Allah, orang alim dan orang yang belajar ilmu. Kenapa? Kalau kanat dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udah masaka kafiran min hasyarbata ma'in. Karena andaikan dunia itu, kata Nabi, mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya sebuah sayap nyamuk, selembar sayap nyamuk ada nilai di sisi Allah, walaupun hanya seberat sayap nyamuk. Dunia itu punya nilai di sisi Allah, masa kekafiran min hasyarbata ma'in, itu sesuatu yang kecil, sayap nyamuk. Andaikan dunia punya nilai di sisi Allah walaupun sebesar sayap nyamuk, kemuliaan tersebut di sisi Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun hanya seteguk air. Menunjukkan bahwasanya ad-dunya jibah kadar. Dunia itu adalah bangkai yang busuk. Dunia enggak ada baiknya. Inna Allah ta'ala ja'ala ma yakhruj min amin ibni Adam masalan di dunia. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya Allah jadikan apa yang keluar dari anak Adam, apa yang keluar, kotoran yang keluar dari anak Adam itu perumpamaan untuk dunia. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi, law kanat ad-dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udah. Andaikan tidak apa namanya dunia itu punya nilai di sisi Allah, walaupun hanya sebesar sayapnya, Allah nggak akan beri kafir minum walaupun seteguk air. Dan perumpamaan dunia tersebut Allah jadikan seperti apa yang keluar dari kotoran anak Adam itu sendiri. Madunya fil akhirah illa mithlu ma yasna ahadukum isba'i fil yami fayanzur madza yarji. Tidaklah dunia ketimbang akhirat itu melainkan seperti seseorang di antara kalian yang mencelupkan tangannya ke air, celupkan tangannya ke sungai, kemudian ditarik balik, apa yang dapat dari tangan yang dicelupkan tersebut? Itulah nilainya, cuman sedikit.
nggak akan banyak. Yang cuma basah telunjuk, nggak sampai netes. Andai pun netes pun sedikit. Itulah timbangannya. La yawaddanna kullu ahadin yaumal qiyamah anna ma'uti minad dunya kana kutan. Sungguh berkeinginan setiap salah seorang di antara kalian semua di hari kiamat, andaikan apa yang diperoleh di dunia ini hanya sekedar cukup makan saja. Itu yang diinginkan. Kenapa inna baina aidikum aqabah ka'udin la yajuzu illa muhibbun? Karena Nabi mengatakan di hadapan kalian akan ada rintangan yang sangat berat. Rintangan ujian dan cobaan sangat berat di hadapan kalian. Tidak akan dapat melintasi rintangan tersebut kecuali orang yang ringan. Wa qala rajul hal ana minal mukhifin ya Rasulullah. Kata Nabi, katakan apa, seseorang itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku tergolong orang yang ringan nanti di hari kiamat? Nabi katakan, waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal indaka qutu yaumik, apakah kau punya makanan hari ini? Qala na'am. Qala indaka qutu ghad, apakah, maka orang tersebut mengatakan di saat telah Nabi tanya, apakah kau punya makanan hari ini? Ya, aku jawab, aku punya. Nabi tanya lagi, apakah kau mempunyai makanan di esok hari untuk kau simpan? Hari ini kau siapkan untuk besok pagi. Kalau la, maka dia menjawab, tidak wahai Rasulullah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana 'indaka qutugat lam takun minal mukhifin." Kalau seandainya kau masih memiliki hari ini persiapan untuk besok pagi makan, maka bukanlah kau tergolong orang yang ringan. Wa qala alaihi salam, ad-dunya hulwatun khadra wa innallaha mustakhlifukum fiha wa nadirun kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa wallahi mal faqr akhsha 'alaikum innama akhsha an tubsata 'alaikum ad-dunya kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatkum. Jadi besok hari kiamat tersebut orang yang berat itu adalah ditanya sama Allah terkait dengan orang yang banyak hartanya. Adapun orang yang ringan, yang mudah untuk besok melewati proses hisab itu adalah orang yang gak punya duit, orang yang miskin, di atas dunia miskin, susah ekonomi dan lain sebagainya. Yang ada cuman hanya setiap hari itu berganti cukup makan saja. Makan hari ini habis, besok gak ada lagi. Nyampe tiba besok baru dapat lagi dia makan. Nah ini orang yang ringan kata Nabi besok di hari kiamat. Namun orang yang banyak duit, banyak harta dan lain sebagainya, mereka itu adalah orang yang berat besok. Kenapa akan panjang proses pertanyaan-pertanyaan itu terkait nikmat-nikmat Allah? Karena Allah katakan, wa amma bi ni'mati rabbika summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian akan dipertanyakan kepada Allah di hari esok, di hari kiamat tentang apa? Tentang nikmat yang Allah berikan. Dari apapun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, semua akan dipertanyakan. Kita dikasih pandangan sehat, Allah tanya mata itu buat apa? Kita dikasih telinga yang sehat, bisa mendengar, tanya nikmat telinga kau pakai untuk apa? Kita punya tangan, dikasih sehat, ditanya sama Allah, nikmat tangan kau miliki, engkau diberikan untuk apa? Itu semua nikmat yang ada di dalam tubuhnya kita aja sulit kita besok jawab. Lisan yang kau miliki, yang telah aku berikan kenikmatan lisan, dengan lisan kau dapat berbicara, dengan lisan kau dapat bersilaturahmi dan lain sebagainya, kau pakai lisan untuk apa? Maka banyak hal dalam tubuh aja sudah banyak nikmat Allah yang ditanyakan akan nanti satu persatu perkara di dalam tubuh, lebih lain lagi di luar tubuhnya kita. Maka dengan hal yang demikian Nabi katakan dunia hulwatun khadra, sesuatu yang berwarna hijau, warnanya manis, rasanya manis. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah akan selalu memantau kalian terkait apa yang kamu miliki dari dunia tersebut. Wa nazirun kaifa ta'malun, dan Allah akan memantau kalian terus-menerus di dunia bagaimana kau berbuat. Fattaqud dunya, hati-hatilah kata Allah dengan dunia, wattaqun nisa, dan hati-hatilah dengan orang perempuan. Wallahi mal faqru akhsha alaikum, demi Allah tidaklah kemiskinan aku khawatir kepada kalian. Innama akhsha an tubsata alaikumud dunya,
Yang aku khawatirkan terhadap diri kalian adalah dibentangkan kepada kalian dunia sebagaimana busitat alaman kana qablahum, sebagaimana dibentangkan dunia tersebut kepada manusia-manusia sebelum kalian, umat-umat tersebelum kalian. Fatanafasuha, mereka berebutan, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut. Kama tanafasuha, sebagaimana kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Patuh dikukum, maka di saat kalian berlomba-lomba dalam mengabaikan dunia, mencari dunia dengan hal berbagai macam cara, maka dunia tersebut akan membinasakan kalian. Kama ahlakathum, sebagaimana orang terdahulu dibinasakan oleh dunia disebabkan mereka berlomba-lomba dan rampas-rampasan dan lain sebagainya, dan tidak ada iman di dalam hatinya, seperti orang kafir yang sekarang kita tahu di Palestina. Mereka awalnya numpang, mereka awalnya susah dan lain sebagainya. Ketika Allah berikan kemudahan dari dunia tersebut, malah sekarang ingin berkuasa, malah sekarang ingin menumpas, malah sekarang ingin menguasai dan lain sebagainya, membunuh, menyakiti, menzolimi, ingin menghancurkan semua orang-orang yang ada di sana. Ini akibat apa? Ketamaan dan kerakusan. Ketika Allah sudah bukakan kemudahan dari dunia, bisa buat ini, bisa buat itu. Buat apa yang dia mau? Karena dia diberikan sama Allah kemudahan dari dunia, cepat ekonominya makmur, cepat teknologinya bisa dan lain sebagainya. Nah, sehingga yang awalnya miskin, yang awalnya tidak ada tempat tinggal, yang awalnya cuma hanya sekedar numpang-numpang, karena ketika awalnya numpang-numpang tersebut diberikan kemudahan sama Allah, dikasih sedikit demi sedikit harta, sedikit demi sedikit dunia dan lain sebagainya. Yang awalnya numpang sekarang merasa memiliki. Inilah yang terjadi ketika manusia tersebut sudah dibentangkan oleh Allah dunia, dimudahkan baginya dunia. Apa yang akan terjadi? Bukan malah dia menjadi taat kepada Allah, malah akan menjadi serakah, malah menjadi puas, malah menjadi galak dan lain sebagainya. Maka Nabi katakan yang paling khawatirkan kepada kalian tersebut setelah wafat adalah dibukakan kepada kalian apa keindahan dunia. Inilah bentuk apa namanya ketika dunia itu sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia sudah dibukakan dan dimudahkan segala hal, maka ini yang dikhawatirkan sama Nabi. Baca Al-Quran gak lagi, ke masjid gak lagi, silaturahmi satu sama lain gak lagi. Kenapa? Udah males. Di dalam HP semuanya sudah lengkap dan lain sebagainya. Mau lihat apa aja bisa, berita apapun ada di dalam HP, tapi nggak ada terbesit dalam hati kita ingin mencari ilmu pengetahuan, nggak ada. Yang ada apa? Hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat yang kita lihat di HP tersebut, ketimbang ilmu, ketimbang hal yang lain dan sebagainya. Oleh karenanya ulama tersebut untuk apa? Mengkarter di dalam hal-hal kemaksiatan tersebut. Paling tidak apapun yang sifatnya media sosial tersebut diisilah kajian, diikutin semuanya. Yang ada TikTok dibuat TikTok kajian, YouTube dibuat kajian, Facebook dibuat kajian dan lain sebagainya, Instagram dibuatnya kajian. Kenapa? Untuk memfilter di antara yang ditonton itu, semoga keluar muncul yang baik-baik, muncul yang bagus-bagus. Setidaknya dia lihat nasihat, dia lihat ini kebaikan dan lain sebagainya. Nah ini yang terjadi. Kenapa? Ini yang dikhawatirkan karena Nabi dikhawatirkan kalau sudah dibuka yang namanya dunia kepada kalian, keindahan dunia itu dibuka kepada kalian, kalian akan dibinasakan oleh dunia tersebut. Ihdaru dunya fa innaha ashar min harut wa marut. Maka Nabi pun katakan, hati-hatilah kalian terhadap dunia, karena dunia itu lebih menyihir, lebih membahayakan daripada Harut wa Marut yang mengajarkan ilmu sihir. Namun dunia lebih mensihir kita, karena dunia sejnul mukmin. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin, wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Nah kita yang tidak dapat dunia, jangan sampai kita bilang enaknya orang kafir, sholat enggak, apa enggak dan lain sebagainya. Dia dikasih dunia, dibukakan sama Allah dunia selebar-lebarnya. Kita sudah sholat, sudah majelis, susah juga masih, sudah zikiran, sudah maulidan, sudah apa semuanya, sudah ngaji, masih juga miskin. Kenapa orang kafir enak? Nah ini jawabannya. Di dunia sejnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia merupakan penjaranya orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Kepengen dapat dunia banyak, ya boleh pilih mau jadi mukmin atau jadi kafir. Nah, tinggal pilih. Maka dengan hal yang demikian, ketika kita dikasih sama Allah iman, itu lebih berharga ketimbang kita dikasih dunia yang banyak.
Kenapa? Iman walaupun di dunia miskin, besok di akhirat kita masuk surga. Namun di dalam dunia kita kaya, tapi diharamkan oleh Allah iman, kita dijadikan oleh Allah orang kafir. Di akhirat besok panas dalam neraka, tidak ada habis-habis dan henti-hentinya. Di dunia capek paling lama 70 tahun, 80 tahun selesai. Tapi di akhirat, Allah Akbar, gak ada batasan. Hinanya kita, binasanya kita ketika masuk di dalam neraka Allah. Apalagi sampai kita mati na'udzubillah tidak membawa iman, itu neraka kekal abadi lama-lama. Kita di atas dunia aja panas api dunia gak sanggup dibakar, lebih-lebih kalau seandainya itu api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berikan kita istiqomah di dalam kebaikan dan ketaatan, terutama semoga Allah berikan kita kekuatan di dalam melawan nafsu-nafsu kita, melawan kebodohan-kebodohan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan hati kita untuk selalu senantiasa cinta kepada kebaikan, cinta ketaatan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hati ini benci kepada kemaksiatan, benci kepada kedurhakaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hati ini selalu hati yang penuh kedamaian, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan cahaya Allah, penuh dengan cahaya zikir, penuh dengan cahaya salawat, penuh dengan cahaya Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berikan kebahagiaan di dalam hati kita, selalu berikan kedamaian di dalam hati kita. Dan jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati ini penuh dengan kegerendahan, penuh dengan kegundahan, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kesusahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan hati kita dari segala penyakit-penyakit hati. Dan mudah-mudahan hati ini menjadi hati radiyatan mardiyah, hati yang radiyatan mardiyah, hati yang radiyatan mardiyah, yang penuh dengan mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Nabi Muhammad, dan mahabbah kepada hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang baik, hamba-hamba Allah yang taat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menangkan kita di dalam melawan nafsu kita di dunia, dan selamatkan besok kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.